Selamat siang Sobat Ikonik, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu plenary session kedua yang akan membahas mengenai politics of ecology. Nah pada plenary session kali ini akan dipandu oleh moderator kita yakni Dr. Rina Mardiana SPMSI dengan pembicara yang sangat spesial yakni Ibu Suraya Abdul Wahab Afif PhD dari Universitas Indonesia. Nanti siapa pembicara spesial kita ini akan lebih dikenalkan lagi oleh Ibu Rina Mardiana. Tapi sebelum saya mempersilahkan Ibu Rina Mardiana untuk membawakan plenary session, saya akan meriman atau mengingatkan Sobat Ikonik untuk menyiapkan pertanyaan terbaik karena setelah plenary session seperti yang plenary session pertama akan ada sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda karena akan dipilih satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Nah, jangan lupa juga untuk mengupload kegiatan selama Ikonik dalam dari hari pertama sampai hari ketiga nanti dan di-upload ke Instagram Story dan jangan lupa juga untuk di-tag ke Instagram official dari Ikonik di @iconicculture.id. Nah, untuk itu, untuk memulai ke plenary session yang kedua, langsung saja saya hubungi Ibu Rina Mardiana. Selamat siang, Ibu Rina. Selamat siang. Mendengar suara saya, Ibu? Ya, bisa terdengar dengan baik. Oke, siap. Baik, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya, Bu, memulai sesi yang kedua ini? Siap dong, pastinya. Ya, siap, mantap Ibu. Langsung saja saya persilakan Ibu untuk memulai plenary session yang kedua. Baik, terima kasih MC. Saya akan memperkenalkan pembicara yang sangat spesial yang telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Beliau adalah guru saya juga. Beliau adalah Suraya Abdul Wahab Afif, PhD, yang akan menyampaikan materi tentang kapitalisme, environmental change, and community struggles in Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pemaparan lebih jauh terkait topik ini, saya akan menyampaikan biografi singkat dari Ibu Suraya Afif ini. Pendidikan PhD diperoleh Suraya di University of California, Berkeley, pada jurusan Environmental Science Policy and Management. Kemudian sebelumnya gelar master diperoleh di University of Miami, Florida, pada jurusan Marine Affairs and Policy. Dan Ibu Suraya ini menempuh program S1 pada jurusan biologi di Universitas Indonesia. Pekerjaan Ibu Suraya adalah sebagai staf pengajar, senior lecturer ya, dan associate professor di Department of Anthropology Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi senior lecturer di Asia Institute, University of Melbourne, Australia. Selain sebagai staf pengajar tetap di Universitas Indonesia, Ibu Suraya juga menjadi fellowship di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Passau di Jerman, kemudian di University of Washington, Amerika, dan di Institute for Social Studies di Belanda. Karya-karya publikasi ilmiah yang dilahirkan oleh Bu Suraya Afif sangat banyak sekali. Beliau merupakan scholar aktivis dan aktivis scholars tentang political ecology yang sangat produktif sekali. Hampir setiap tahun selalu menerbitkan karyanya di jurnal-jurnal berreputasi internasional dan juga nasional. Salah satunya yang terbit pada tahun 2020 ini tentang Circular Labor Migration and Land Livelihood Dynamics in Southeast Asia Conservation Landscape. Nah, ini juga di sini kita bisa melihat dari karya-karya akademik yang telah dipublikasikan
Bu Suraya ini menekuni pada bidang-bidang apa saja, dan nuansa ekologi politiknya sangat terlihat sekali. Kemudian juga ada karya beliau tentang Socio-Carbon Cycles, Assembling and Governing Forest Carbon in Indonesia. Kemudian dalam karya yang lain, beliau menulis Neoliberal Conservation in Central Kalimantan, Indonesia, Evaluating the Approach to Environmental Education of the Transnational Conservation Organization (RAR). Ada juga tentang Commodifying Conservation in Borneo. Kemudian terkait dengan perubahan iklim dan agraria ini, REDD, Land Management and the Politics of Forest and Land Tenure Reform with special reference to the case of Central Kalimantan Province. Dan ada juga karya lainnya tentang Beyond Carbon, More Than Forest, REDD Plus, Governmentality in Indonesia. Saya kira itu adalah salah sedikit ya, karena sangat banyak sekali karya-karyanya tentang Suraya Afif ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Suraya untuk memaparkan materinya dalam waktu sekitar 15 menit ya Bu. Kepada Bu Suraya Afif dipersilahkan. Pertama-tama terima kasih nih diundang, dan saya senang sekali ikut berkesempatan untuk memaparkan pikiran saya tentang ekologi politik ya, the crisis of ecology di Indonesia. Dalam konteks saya bicara sebenarnya tentang capitalism, di mana dalam hal ini saya melihatnya capitalism sebagai sebuah knowledge system ya. Nah, dalam knowledge system inilah sebenarnya saya melihatnya impact dari ini ke krisis ya. Nah, apakah saya presentasi PowerPoint lagi atau rekaman atau bagaimana? Iya, rekaman Ibu. Jadi tadi sebagai pengantar dari Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan dalam video berikut ini. Silahkan panitia. Thank you, the organizer of the international conference on Indonesia culture, to invite me as one of the speakers. I'm honored to speak in this important meeting, and as requested by the conference organizer, my presentation will be related to the topic of the politics of ecology. And the title of my presentation is capitalism, environmental change, and community struggle in Indonesia. And I based my talk on my long-term involvement on this topic. And first, through my involvement as an environmental activist at one of the major environmental group in Indonesia. And then I continue to study this after I completed my PhD degree. Continue to research this and then to combine it with teaching at University of Indonesia. My presentation today is to want to address the underlying reason that driving the ecological change, ecological crisis, and the community, how the community responses to this crisis that they have experienced as we depicted in this slide. It is hard not to agree with Jademore that we are currently live in the era of capital. He disagrees with Anthropocene discourse. The term, from his perspective, indicate Anthropocene is the term to indicate the geological epoch that where human activities shape the biophysical environment in a significant way. For more, we could not assume all human activities that it's a main responsible that contribute to the Anthropocene. He pointed out capitalism as the main responsible in making significant ecological change and anthropogenic ecology crisis, such as in climate change. Capitalism, as Jademore argued, isn't simply about money, market, price, capital, or even economics. From more perspective,
It is a system of knowledge, a system of knowing that informs practice. So what is the capitalism logic? The underlying logical framework in capitalism is the capitalism assumption about the separation of environment and human relation or society. This assumption informs practice either in terms of public policy or other human activities. More argue, capitalism logic is ecology without humans and human relation without ecologies. This separation, he said, is a fundamental to the capitalist accumulation, which is need to be based on cheap nature. As a result, according to Moore, human as well non-human life and biophysical nature has been devalued as mere an object for profit making. Now, in this talk, I would like to try to convey that we need to investigate the capitalism as a logic and practice in our attempt to understand and analyze and explore the major ecological change and disaster, as well as community response to the ecological crisis that they experience. I argue that capitalism as a system of thought, knowledge, and practice become the main foundation in the decision-making process that guiding our relationship with nature. It undermines. If we use this capitalism logic that separating nature and environment, it undermines and marginalizes other systems of thought, knowledge, and practices, which are not agree with capitalism framework. As a number of scholars argue that environmentalism issue not only a struggle over material resources, but also a struggle over social construction of environmental knowledge and representation. In order to understand ecological transformation, we can't simply look to nature, but rather to social, historical, and political factors influencing relations between land user and their environment. Thus, my next attempt in this presentation is to trace the history of capitalism as a system of thought, as a socialization of production, as a practice that emerged and evolved in Indonesia, and what its influence and effect in the process of making environmental change and communities that also shape community struggle in Indonesia today. I have to emphasize that this process is actually complex, but since I don't have time for the sake of this presentation, I have to provide summary of this explanation of this process. And unfortunately, because of that, I have to tell it as a coherent story. In order to understand the process, we need to trace it back to colonial era. I will just point out a key historical juncture that shaped the way capitalism emerged as a dominant system of thought and also as a relation of production and a practice in Indonesia. The state, colonial and post-colonial one, has been an important player in this process. Therefore, this is the process we can call capitalism from above. There is a number of important processes occur in the colonial period that would also facilitate the foundation of capitalism of accumulation during the post-colonial Indonesia. In the colonial era, one of the main factor, the main influence that also shaped the post-colonial era is the agrarian law that was passed in 1870s. This law was an important mark for the rise of agrarian capitalism expansion in Indonesia. The core principle underlying this law is domain verklaring, which declared all unclaimed and forest land as a domain of the state. Under this law, the state classified land that were not used by the community or not claimed by the community or cannot be proved by community as a wasteland. And this wasteland then can be released
can be leased out to the private investor for 75 years. This agrarian law was the important legal basis for the colonial government to justify the state control over land and to facilitate the expansion of capitalist investment. In the colonial era, Java and Sumatra were the two major islands as the main factor for this private capitalism investment. In the post-colonial era of Indonesia, domenverklaring were replaced by the principle that the Indonesian state, on behalf of the whole people of Indonesia, is responsible for the control and regulation of the earth, water, air, natural resources of the nation to achieve the maximum prosperity of the people. Although it has a similar concept with the domenverklaring, the state control of the land, as it stipulated in the 1960s agrarian, basic agrarian law or basic land law, become the basis of the post-colonial Indonesian state, in particularly since the Suharto New Order came to power as a basis for the government to expand capitalist agrarian production. Some critics of the recent controversial omnibus law has the tendency to adopt the domenverklaring concept. Now, whether it's true or not is beyond the scope of this presentation. But it's interesting to watch whether this is actually the case. There were two important forms of agrarian production system emerged throughout the colonial period that have shaped the expansion of agrarian capitalism in the post-colonial Indonesia. I will talk the first one before and then the next one. The first form of agrarian production system that emerged during colonial era was the corporate capitalist plantation financed by multinational investors. These plantations were established for commercial commodities such as rubber, tobacco, sugar, tea, sisal, later on also palm oil. These plantations have a commodity that aim for export for global market. In 1920s, the Netherlands, India, which is now Indonesia, and the Malays, which is Malaysia, were the main exporters of rubber in the world. In the post-colonial era, interestingly, the two countries are continuing as the world major producer of plantation crop. Only now, rubber is replaced by palm oil. In this slide, I just want to show, to make this reader to look how extensive that this system of East Coast, the plantations system in the East Coast of Sumatra. It shows that along with this plantation establishment is also large-scale deforestation take place in the history of Indonesia. This is the first deforestation occur in Indonesia. And in this slide, I just want to show that how colonial plantation occupy major land cover in some of the district. More than half percentage of that total land is actually under plantations, which is not even different from today's case. It's important to remember that the establishment of colonial private plantation often were possible through the facilitations of local chief and leader. This is an example in the North Sumatra, that the Delhi Sultan was one of the key figures in providing foreign investors to access land to establish plantations. As a return for helping these plantations to get access to land, Sultan and the local rulers in Delhi, North Sumatra, gained monetary benefit from cooperation, besides, of course,
state revenue. They have to give the state revenue. The interaction between indigenous rurals and capitalist investors also influence and justify sultan and local chief territorial kings. That is as a result. For example, the Grand Sultan in land system was known after the arriving of foreign investor in North Sumatra. So that the Sultan now have a territorial claim of land that not the case in the previous, before this happened, before colonial implementation came. The other aspect of the colonial plantation is also labor, because they need a lot of people that work for plantation. They have to brought labor from outside Indonesia or Netherlands Indies, and also domestically, mostly from Java. And you can see how many people that brought in to eastern coast of Sumatra. And this change, as a result, demographic characteristics in this region change completely. The other effect of the other influence, or in the other case, the other causes that after the explosion of tobacco plantation in Delhi, for example, influence also a new social grouping, new rules that determine who can access to what land. It creates a process of inclusion and exclusion as well, based on different ethnic and background. This process shaped agrarian conflict in North Sumatra until today. In this slide, I will mention the second process of the agrarian production system, which is associated with the state itself as a key player in the capitalist relation of production. This began with the establishment of political forest, what Nancy Peluso and Van der Kist call political forest, which is land that state declared as forest. And this has happened at the beginning in Java. The political forest has been instrumental in facilitating the emergence of scientific forestry management system in Java, as well as the establishment of state forest institution. In the post-colonial era, the political forest is not reduced, but expand to cover even more larger area. Two-thirds at the beginning, two-thirds of the total land area in Indonesia covered under forests and the state forest. Today, the state forest reduced a little bit, only to 60% of the total land of Indonesia. Now, this state territorialization process continue with mapping the land, or classify the land into four major classification: production, protection, conservations, and conversion for agricultural purpose. The designation of the state claim become the key instrument for the post-colonial state to expanding the capital corporate investment and become the main of social inequality, marginalization, violent conflict between local communities and the corporations. And then the corporation get permit from the state and get political backup from the state most of the time. Again, due to time limit and space, throughout my presentation, I show as if the state as a coherent image. However, I must emphasize here that the state actors in day-to-day practice are not homogeneous in their interest and intention. However, it is interesting to make a reflection that we cannot deny that if you look what happened in our environment today in Indonesia, the capitalist relation of production, knowledge, and practices are continue as a dominant concept in the public decision and derive how government actually relation to the environment. This is the last slide because I have don't have time to
explained and discussed thoroughly, the community respond to the ecological change and crisis. Now, so far in various slides, I show that how capitalism actually emerged from above. People, either they're indigenous, local, farmer, fisher, or else, of course, are not a passive victim. Some of them oppose the process of capitalism from above. Some of them welcoming it as they see the opportunity to get involved. Or other modify the term. Thus, their struggle to gain access to and control over land and resources took various forms, used myriad of tactics, and oftentimes it happened behind the radar, behind the surface, and they cannot always appear in the news or mentioned in government or activist statistics. Some of this community are trying to refuse capitalism as a system of thought, as a system of practice that govern human relation with land and other resources. One of these examples is in my opinion, is Sedulur Samin communities who opposed the Kendeng Kars mining for cement factory in Central Java. They did not convince that capitalist proposal will that ask them to give up agriculture and join the crowd to be a worker or else will help them in a better position and prosperity. They adopt, for them, adopting the capitalist assumption means to dissolve their identity. One of the new strategy is also involved in a co-production of knowledge, where they combine their local and scientific knowledge that then they use it as a campaign to protect the cars and the surrounding environment. However, as Tanya Lee keep remind us in her Lands and book, that capitalism is also embedded in social relation of production, might also emerge from below, as she brilliantly showed in her 20 years of work among the largest Sulawesi Tenggara. Her work poses a great challenge for social movement who campaign against capitalism as a social relation of production, as a system of knowledge, of knowing nature, as practice in relation with the environment. Now this one, because I don't have a time, I think I would eager to discuss this topic further and also encourage part of the future research and strategy to also focus on this issue, which is capitalism from below, capitalism as embedded in social relation of production within the community itself. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suraya atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Di chat room sudah ada pertanyaan. Nah, ini Bu Suraya sudah siap ya? Sudah ada pertanyaan dari Safira Mustakila. She said that this topic is very interesting and is trending discourse in Indonesia today. In the academic perspective, one of the matter is related to omnibus law. What the bad impact of omnibus law on the people, and what are the advantages of this omnibus law discourse? Because many people do not understand this. Ini baru satu pertanyaan. Kemudian juga ada pertanyaan yang kedua dari Denny Alfian. Nah, ketika kita berbicara tentang kapitalisme dan lingkungan, maka di dalamnya menyangkut juga interest atau kepentingan. Kepentingan adalah suatu keniscayaan yang dimiliki manusia. Pertarungan antara kepentingan para kapitalis dan society
yang memiliki sumber daya terus berlangsung hingga saat ini. Nah, ini kontestasi ya antara kapitalis dan society. Jika demikian, akankah problem kerusakan lingkungan dalam konteks ini akan berakhir? Bagaimana jalan terbaik untuk menyelaraskan dua kepentingan tersebut? Nah, dalam hal ini kepentingannya para kapitalis dan society pemilik sumber daya. Dalam proses penggunaan sumber daya dari sudut pandang ekologi politik. Demikian Bu Suraya, dua pertanyaan ini mungkin bisa ditanggapi dahulu. Oke, terima kasih Mbak Rina atas dua pertanyaan ini. Oke, saya jawab bahasa Indonesia aja ya kali ya. Iya, bahasa Indonesia saja Bu. Pertanyaannya ya? Kedua-duanya dari Indonesia ya. Tampaknya. Ya. Oke, begini, saya mau bilang core idenya dulu bahwa melihat krisis ekologi harus melihat dari logik, ya, logik di mana pengetahuan yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya, ya, apakah lahan, air dan segala macam. Jadi pada logiknya ini bukan berarti bahwa sumber daya nggak boleh dimanfaatin sama sekali, bukan begitu ya. Tetapi logiknya bagaimana memanfaatkan ini. Nah, argumen saya utama adalah bahwa logiknya adalah nature menjadi subjek. Ketika nature menjadi subjek, dia diperlakukan sebagai cheap nature, sebagai nature yang murah. Karena di dalam logik kapitalisme, agar dia mendapatkan profit besar, margin besar, maka dia harus mensuppress cost. Cost labor termasuk cost pada nature. Nature dihargai murah. Karena dengan begitulah kemudian dia bisa masuk di dalam logiknya, gitu loh. Itu sebenarnya main argument saya. Nah, kalau selama pemanfaatan itu logiknya tidak seperti itu, maka dia cenderung kemudian menjadi lebih sustainable atau lebih memperhatikan impact sosial maupun lingkungan. Ya. Nah, krisis ekologi terjadi karena faktor nature yang dianggap murah ini, gitu loh. Nah, jadi bukan kembali lagi ya, dan ini bisa saja ini argumen selanjutnya. Siapapun yang kemudian memperlakukan nature sebagai cheap nature, apakah itu state, apakah itu investor, termasuk kalau kita juga kelompok masyarakat memperlakukan itu, efeknya akan sama, yaitu krisis ekologi. Gitu. Nah, ini the main argument yang sedang saya coba sampaikan. Nah, bagaimana dengan omnibus? Begini ya, banyak sekali argumen yang pemerintah untuk mengatakan enggak kok, niat kami benar, niat kami itu adalah untuk kesejahteraan. Saya kira tidak ada yang mengatakan niat itu tidak mulia ya. Niat itu mulia, yaitu mencari jalan agar masyarakat bisa sejahtera. Niatnya nggak salah. Tapi kemudian pertanyaannya, niat itu bagaimana cara menjalankan niat itu? Ya. Jadi antara niat dengan praktek bisa dua hal yang berbeda. Niatnya bagus, prakteknya pada akhirnya menyingkirkan orang. Nah, salah satunya adalah pertanyaan saya pada penggagas omnibus, bagaimana dia melihat nature, bagaimana melihat alam dalam konteks ini. Apakah alam sama dilihat sebagai sumber daya semata, di mana ini kemudian dieksploitasi untuk kepentingan tertentu, tanpa memperhatikan efek dari akibat dari eksploitasi itu? Atau apakah ini menyingkirkan orang? Apakah ini kemudian menghancurkan sumber air orang? Enggak. Slide saya yang pertama kan memperlihatkan itu. Selama ini kok ya nggak ada upaya-upaya yang memperhatikan itu gitu loh. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan besar, apakah ketika omnibus ini dijalankan, sementara knowledge
sistem nilai yang merekat pada penggunaan atau alasan memanfaatkan sumber daya itu tidak berubah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besarnya. Sistem nilai apa yang digunakan ketika para penggagas ini menurunkannya pada sebuah aturan yang ada. Ya. Nah, ini sebenarnya yang dipersoalkan dari banyak pihak. Bahwa jangan-jangan niat ini ternyata tidak disertai dengan sebuah nilai value yang dibarengi atau didasarkan pada nilai value yang ujung-ujungnya akan menciptakan krisis, ujung-ujungnya akan menyingkirkan orang, ujung-ujungnya akan membuat sebagian orang justru tambah miskin, ujung-ujungnya membuat krisis tambah besar gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu didialogkan. Nilai apa yang digunakan untuk mendasari omnibus ini gitu. Nah, karena ini dibuat oleh pemerintah, maka pemerintahlah yang punya kewajiban jelaskan. Sementara teman-teman saya yang lain melihat kok ya enggak gitu loh. Boleh saja kalau begitu pemerintah mengatakan ini tidak betul. Boleh, silahkan diskusikan. Ya, itu satu ya. Nah, yang kedua sama, interest dan kepentingan, ya semua punya kepentingan dan interest. Tapi interest capitalism itu yang menjadi soal adalah dia kemudian dibungkus dengan nilai, dengan argumen lain. Kepentingan nasional, kepentingan ini, kepentingan itu. Yang sebenarnya kalau diturunkan lebih jauh atau lebih dalam, itu pada akhirnya menyingkirkan. Akhirnya membuat krisis ekologi. Nah, jadi bagaimana mengatasi ini? Ya, pertama, rubah dulu sistem nilainya. Sistem nilai yang digunakan tidak bisa dengan sistem nilai dengan capitalism logic seperti itu, yaitu melihat nature as a cheap nature. Nature diperlakukan sebagai sekedar objek dari akumulasi profit. Intinya itu, kalau itu sudah dihilangkan atau itu dirubah, melihat nature bagian dari manusia, artinya kita berhati-hati. Mana yang kita bisa manfaatkan, seperti apa manfaatnya, bagaimana manfaat itu juga tidak mengalir kepada segelintir orang, bagaimana itu juga mensejahterakan. Jadi cara mengatasinya adalah pertama dengan mengkritisi sistem nilai menurut saya. Nah, ini yang yang menjadi core dari argumen saya. Selama sistem nilai tidak berubah, maka krisis akan terjadi terus, maka penyingkiran manusia akan terjadi terus. Kalau terus-menerus, dan ini dalam skala yang besar, maka bukan saja segelintir orang, kita semua sebagai human society akan hancur juga. Dan itulah yang sekarang sebenarnya diargue oleh teman-teman yang campaign tentang perubahan iklim gitu. Saya kira itu jawaban saya, ya memang harus dirubah dari basic value-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suraya. Ada satu lagi pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir saya kira ya, karena waktunya juga, dari Yoga Kristama. Nah, pertanyaan dari Yoga ini, jika alam dihitung murah, apakah perhitungan nilai ekonomi alam dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan krisis iklim pada pendekatan kapitalis ini? Bagaimana dengan pendekatan masyarakat adat yang selama ini mereka memposisikan alam dengan nilai cukup tinggi atau spiritual? Karena konsepnya bahwa kita ini bagian dari alam. Apakah cara pandang itu bisa menjawab untuk krisis iklim juga? Nah, silakan direspon Bu Suraya, 1 menit ya waktunya. Ya. Program dengan kajian-kajian cost and benefit dari ekonomi tetap saja siapa yang menentukan nilai itu. Nah, problemnya nilai itu tidak bisa ditentukan sekedar oleh ekonom.
Satu ya. Kedua, cost and benefit juga seringkali menegasikan relasi-relasi yang akan terganggu ketika alam dieksploitasi. Nah, saya tidak mengkampen juga bahwa kita harus kembali kepada masyarakat tradisional ya. Tidak ya. Tapi apa yang mereka masukkan sebagai sistem nilai, itulah yang perlu kita adopsi dengan kehidupan saat ini. Satu, kedua. Ketiga adalah mereka state punya kewajiban menghargai kalau ada sebagian masyarakat yang mempunyai sistem nilai yang menghargai alam itu bukan dalam konteks ekonomi kapital. Ya. Makanya saya salah satu contohnya adalah teman-teman di Kendeng, ya, masyarakat Samin Sedulur Sikap, ya. Mereka tidak mau atau tidak merasa bahwa kalau mereka give up ya, mereka oke, saya selesai saja dengan pertanian, saya menjadi ini, menjadi itu sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin tidak semua orang masyarakat Samin itu Sedulur Sikap begitu, tetapi kalau ada sekelompok dari mereka yang ingin tetap melihat pertanian adalah jati diri, maka tugas negara adalah menghargai. Artinya kalau kars ternyata kemudian kalau dieksploitasi itu mengancam sistem pertanian mereka, maka tugas negara itu menyetop. It's rekognisi kepada masyarakat ini gitu loh. Ya, itu sama juga teman-teman ini selalu berpikir kadang-kadang ini kejadian di Indonesia. Enggak, di Amerika Serikat ada yang namanya satu masyarakat di mana sampai sekarang mereka sebagian masih tidak ingin keluar dari tradisi di mana memanfaatkan alam tuh nggak boleh pakai traktor, nggak boleh, maka mereka bahkan sebagian tidak pakai listrik. Saya pernah ketemu soalnya masyarakat ini dan anak-anak keturunan ini. Sebagian anak-anak itu udah keluar dari masyarakat ini ya. Tetapi dia sendiri bilang, Suraya, kalau saya kembali ke orang tua saya, tidak ada listrik, saya harus hidup dengan basic, sangat-sangat basic. Nah, kalau di Amerika saja yang boleh dikatakan ini ini kapitalis bisa menghargai itu, kok di Indonesia kita nggak bisa? Nah, jadi buat saya penghitungan ekonomi sumber daya alam itu problemnya adalah tidak bisa dipakai memproteksi masyarakat-masyarakat yang memilih satu nilai yang mereka ingin ambil sebagai nilai kehidupan, ya. Seperti masyarakat Sedulur Sikap itu, ya, atau masyarakat di tempat lain, ya, yang juga melihat alam itu bagian dari mereka dan mereka tidak merasa mereka harus keluar dari sana, ya. Di satu sisi adalah bagaimana kita itu tadi ya, jadi ekonomi sumber daya alam atau cost benefit itu menurut saya tetap masuk di dalam perhitungan kapitalisme ya, tetapi kemudian sedikit direduksi ya. Nah, yang paling benar adalah kemudian melihat semua konteks ya. Konteks di mana ketika kita memanfaatkan alam, siapa yang akan tergusur, siapa yang akan termarginalisasi, relasi apa yang akan berubah, dan apakah implikasinya itu prosperity, mensejahterakan atau tidak. Dan ketika alam itu kemudian dieksploitasi, siapa yang mendapatkan benefit terbesar dari situ, dan apakah itu mengalir kepada masyarakat di sekelilingnya. Dan mengalir itu juga tentu fair ya, bukan sekedar mengalir ke sebagian elit yang ada di sekitarnya. Saya kira-kira begitulah jawaban saya. Tapi kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Suraya. Luar biasa penjelasannya, sangat bernas sekali dengan sangat singkat.
Ya, karena waktunya memang sangat terbatas, kita kira cukup dengan 3 pertanyaan ini dari materi yang dipantik oleh narasumber kita, Ibu Suraya Apip, tentang kapitalisme, lingkungan, perubahan, dan bagaimana perjuangan-perjuangan komunitas di Indonesia. Dan saya kira dari 3 pertanyaan tadi sudah mewakili. Pertanyaan pertama tentang Omnibus Law, bicara soal kebijakan, dan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber kita bahwa niat seringkali tidak berjalan, tidak menjadi landasan dalam berpraktek, terlebih apalagi kalau niat itu memang tidak diniatkan dengan sungguh-sungguh untuk berpihak pada rakyat. Kemudian disusul dengan pertanyaan kedua bahwa sejauh mana kepentingan itu sangat bermain, dan kita harus tahu bahwa Omnibus Law adalah produk kebijakan dan kebijakan adalah produk politik. Politik adalah hasil kerja dari proses-proses politik yang di belakangnya banyak bermain relasi-relasi antar aktor yang saling berkontestasi atau juga saling membangun kesepemahaman pada hal tertentu begitu. Dan inilah yang membuat Omnibus Law itu juga syarat dengan kepentingan tertentu ya, yang juga berpihak kepada pihak tertentu ketimbang pada yang rakyat kebanyakan. Sehingga pada pertanyaan yang ketiga terkait dengan masyarakat adat, ya, itu adalah subjek ya, subjek moral dan subjek keberpihakan dari sebuah kebijakan, dan juga harusnya juga menjadi subjek pembangunan begitu ya, tapi tampaknya yang jadi pertanyaan ketiga ini masyarakat adat seringkali menjadi objek atau korban dari pembangunan. Baik, saya akhiri untuk plenary kedua ini. Saya kira bisa dilanjutkan diskusinya di lain waktu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suraya.
Ya, ini adalah 4 link yang Sobat Ikonik bisa akses untuk mengikuti atau join panel session yang pertama. Ya, Sobat Ikonik jangan lupa untuk nanti juga mengikuti plenary kedua yang akan berlangsung siang hari ini juga mengenai jalur rempah. Jadi setelah panel session ini jangan lupa untuk mengikuti juga plenary session yang kedua. Jadi silahkan mengikuti linknya. Selamat jumpa.